Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami mengenai kepuasan mahasiswa terhadap layanan perpustakaan IAIN Sasbabel. Nah, di sini kami beranggotakan 7 orang. Saya sendiri Adelia Dupangstuti. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama terkait terkait latar belakang kami mengambil penelitian ini. Yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa perpustakaan itu sebagai pusat informasi dan pembelajaran memegang peranan krusial dari mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, keberhasilan sebuah perpustakaan itu tidak hanya diukur dari jumlah korelasi buku yang dimiliki, tetapi juga dari tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan di perpustakaan IAIN Sasbabel dengan menitikberatkan pada 4 aspek. Yang pertama itu ada fasilitas perpustakaan, kemudian ada koleksi buku dan sumber informasi, kemudian ada pelayanan staf perpustakaan, serta teknologi dan sistem informasi yang tersedia. Kemudian fasilitas perpustakaan yang memadai dan nyaman menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dari pengguna perpustakaan. Kemudian ada ruang baca yang tenang, pencahayaan yang baik, dan ketersediaan fasilitas pendukung seperti adanya komputer dan akses internet. Kemudian ada buku yang sudah koleksi buku yang tersedia. Kemudian selain koleksi buku, juga sumber informasi yang relevan serta terkini juga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan informasi yang beragam. Kemudian pelayanan staf dari perpustakaan yang ramah, kemudian profesional dan mampu memberikan informasi yang akurat juga berkontribusi besar terhadap kepuasan pengguna layanan perpustakaan. Kemudian teknologi dan sistem informasi juga yang canggih dan mempermudah akses pengguna terhadap informasi dan layanan perpustakaan. Nah, penelitian ini juga dianggap relevan karena kepuasan pengguna merupakan indikator keberhasilan perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kampus dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Nah, perpustakaan itu juga dapat mengambil langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan layanan secara berkelanjutan. Nah, diharapkan dari hasil penelitian kami ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan layanan perpustakaan IAIN Sasbabel yang lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna secara lebih efektif. Nah, dari penelitian ini juga terdapat 2 pendekatan yang digunakan, yaitu kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini dilakukan melalui survei dengan cara menyebarkan kuesioner secara online kepada pengguna perpustakaan IAIN Sasbabel. Kemudian dengan responden sebanyak 25 mahasiswa dengan skala yang digunakan ya ini ada 1 sampai 4 skala. Adapun tujuan kuesioner ini dirancang yakni untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pada keempat aspek tersebut. Lalu pendekatan kualitatif yang dilakukan itu untuk kepuasan pengguna pada keempat aspek yang telah disebutkan tadi. Nah, lalu pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode wawancara, di mana analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara melakukan uji statistik deskriptif di SPSS, sedangkan analisis data kualitatif dilakukan dengan cara melakukan pengkodean dan penentuan tema yang muncul dari hasil wawancara. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nurul. Baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang analisis data kuantitatif. Nah, di sini mempunyai median, standar, deviasi, dan distribusi frekuensi. Nah, di sini sudah
ada tabel, sudah jelas di sini tabel statistik dan tabel kuantitabel. Di sini ada 15 pernyataan. Sudah jelas banget di sini. Grafiknya sudah jelas banget, tapi kebanyakan di sini adalah 5 bagian setuju. Rata-rata 55%, kurang lebih setuju dari grafik ini. Kebanyakan paling dikit itu adalah sangat tidak setuju. Itu minimal 5%. Nah, di sini saya jelaskan yaitu rata-rata atau median. Nah, pernyataan pertama itu adalah Ayo langsung aja. Dari hasil tabel tersebut di atas itu adalah rata-rata pernyataan pertama itu 2,92, yang kedua itu 3,40, yang ketiga itu 3,24 hingga pernyataan ke-15 itu 3,56. Nah, median itu adalah pernyataan yang pertama, ketiga, kelima, ketujuh, 8, 9, 13, dan 14 memiliki median yang menunjukkan bahwa setengah dari responden memberikan nilai sebesar 3 atau lebih tinggi, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun nilai rata-ratanya lebih rendah, banyak responden tetap netral. Nah, pernyataan kedua, keempat, kelima, keenam, 10, 11, 12, 14, dan 15 memiliki median 4, menunjukkan bahwa lebih dari setengah responden memberikan nilai positif yakni 4, yang artinya mereka memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Nah, median yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari nilai rata-rata di beberapa pernyataan menunjukkan bahwa terdapat distribusi data yang memiliki miring ke kiri, di mana hal tersebut dapat dilihat dari sebagai nilai yang diberikan oleh mahasiswa responden yang tinggi. Nah, selanjutnya standar rendah, di sini standar tinggi dan keseluruhan. Yang rendah itu pernyataan pertama 0,759 dan pernyataan keempat itu 0,823, menunjukkan bahwa responden memiliki jawaban yang konsisten dan mendekati rata-rata. Nah, standar tinggi ini pernyataan yang kelima itu 0,978 menunjukkan bahwa standar variasi yang lebih besar dalam jawaban, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa ada responden yang memberikan nilai jauh dari rata di atas rata-rata, mencerminkan pandangan yang lebih beragam. Nah, secara keseluruhan tersebut tadi, nilai standar deviasi yang bervariasi atau beragam menunjukkan bahwa pada beberapa pernyataan memiliki konsensus yang lebih baik di antara responden, sedangkan yang lebih lainnya memiliki pandangan yang lebih variasi atau beragam. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh Saudari Dita. Cuman nih kok nak baca? Ini geser. Ya, bisa kan? Oke. Ada apa kayak lewat? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang distribusi frekuensi. Yang dimana di sini kami distribusi frekuensinya itu terkait dengan banyaknya responden yang menjawab itu sebanyak 25 orang dan jumlah pertanyaannya itu sebanyak 15 pertanyaan. Nah, di sini yang pertama yakni pertanyaan pertama P01 yakni terkait dengan koleksi buku, di mana sebanyak 76 responden setuju atau sangat setuju terhadap pernyataan pertama ini, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perspektif positif yang kuat dari responden terkait dengan koleksi buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan 24% lainnya menunjukkan ketidaksetujuan. Kemudian pernyataan yang kedua atau pertanyaan kedua yakni terkait dengan fasilitas perpustakaan, di mana terdapat 92 responden yang setuju atau sangat setuju, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepuasan yang sangat tinggi terhadap pernyataan yang kedua. Lalu yang ketiga yakni masih sama, yakni terkait dengan fasilitas yang ada di perpustakaan.
terdapat 88% responden yang dihasilkan dari penambahan setuju dan sangat setuju, di mana di sini sudah terlihat jelas bahwa sebanyak 88 responden menunjukkan kesetujuan mereka terhadap fasilitas yang ada di perpustakaan. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat puas terhadap perpustakaan tersebut di bagian fasilitasnya. Sedangkan 12% lainnya tidak setuju. Lalu kemudian yang keempat, yakni juga terdapat 88% responden yang menunjukkan kesetujuan rasa setuju mereka, di mana pernyataan 4 ini berkaitan dengan staf yang ada di perpustakaan, di mana 88% responden setuju dengan pelayanan staf di sini sangat positif sekali, sehingga mereka memberikan nilai yang sangat besar. Lalu pernyataan yang kelima, sebanyak 76% responden menunjukkan tingkat kepuasan yang positif, sedangkan 24 lainnya menunjukkan tidak setuju, di mana pernyataan nomor 5 ini berkenaan dengan koleksi buku juga. Kemudian yang keenam, yakni juga tentang staf perpustakaan, di mana sebanyak 88% responden memberikan penilaian positif, yakni setuju dan sangat setuju, yang menunjukkan bahwa terdapat kepuasan yang positif terhadap pernyataan yang keenam. Lalu yang ketujuh, yakni terkait dengan staf perpustakaan juga, di mana sebanyak 84 responden memberikan penilaian positif dan sangat setuju terhadap pernyataan nomor 7. Kemudian yang ke-8, yakni sebanyak 84 responden memberikan penilaian positif terkait dengan fasilitas komputer yang ada di perpustakaan. Lalu sebanyak 16% lainnya menunjukkan ketidakpuasan. 9, ini terkait dengan 72% responden yang memberikan penilaian setuju atau sangat setuju terkait dengan perpustakaan menyediakan koleksi buku yang sesuai dengan prodi masing-masing. Lalu yang ke-10, yakni sebanyak 88% responden memberikan nilai setuju yang menunjukkan bahwa terdapat penilaian yang positif terhadap jam operasional yang ada di perpustakaan. Lalu yang ke-11, yakni 92% responden memberikan penilaian positif terhadap pernyataan 11 terkait dengan pelayanan peminjaman buku yang sangat baik. Lalu yang ke-12, yakni 92% responden menunjukkan setuju terkait dengan kebersihan yang ada di perpustakaan. Dan yang ke-13, yakni sebanyak 92% juga responden memberikan penilaian positif terkait dengan website yang disediakan oleh perpustakaan yang dapat membantu mahasiswa untuk menjadi anggota perpustakaan. Lalu yang ke-14, yakni tentang fasilitas CCTV yang disediakan oleh perpustakaan, di mana 92% para responden memberikan penilaian setuju atau sangat setuju terkait dengan penyediaan CCTV yang disediakan oleh perpustakaan untuk menjaga keamanan setiap kegiatan maupun fasilitas yang ada di perpustakaan dan pengunjung. Lalu yang terakhir, yakni sebanyak 92% responden memberikan penilaian setuju atau sangat setuju terhadap penyediaan lemari yang disediakan oleh perpustakaan untuk para mahasiswa meletakkan atau menyimpan barang-barangnya ketika berkunjung ke perpustakaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang analisis data kualitatif. Yang pertama, familiarisasi. Setelah melakukan wawancara, kami melakukan tahap familiarisasi dengan membaca dan memahami pernyataan dari masing-masing responden terkait pengalaman mereka dalam menggunakan layanan di perpustakaan IAIN SAS Babel. Mahasiswa RL, hampir seluruh fasilitas yang tersedia di perpustakaan IAIN SAS Babel memuaskan, namun ada kalanya terdapat kendala di fasilitas WiFi
sehingga perlunya peningkatan dalam aspek ini. Mahasiswa Z itu sudah cukup puas, tapi bagi saya semoga Perpus lebih meningkatkan lagi ketersediaan buku yang up to date dan lebih ditingkatkan koleksi buku tentang PIAUD. Karena saya sebagai mahasiswa Prodi PIAUD tidak cukup puas dengan ketersediaan buku tentang PIAUD di Perpus IAIN Sasbabel. Mahasiswa M seperti sudah cukup karena selama saya menggunakan komputer itu belum ada mengalami kendala. Kalau perlu komputernya ditambah satu lagi biar ketika ada mahasiswa yang ingin mencari buku itu tidak mengantri terlalu lama. Mahasiswa SNA yaitu menurut saya yang harus ditingkatkan adalah internet yang terkadang kurang kencang dan ruang baca yang terkadang tidak kondusif sehingga tidak seperti ruang baca namun seperti ruang rapat atau diskusi. Yang kedua, pengkodean. Pada tahap ini, pengkodean dilakukan dengan memberikan label singkat yang mewakili makna dari data mentah. Berikut ini pengkodean dari hasil wawancara yang berdasarkan isu atau indikatornya. Yang pertama, kualitas WiFi. Mahasiswa RL, yaitu kendala di fasilitas WiFi. Yang kedua, mahasiswa SNA, internet yang terkadang kurang kencang. Yang kedua, ketersediaan buku. Mahasiswa Z, ketersediaan buku yang up to date, koleksi buku tentang PIAUD tidak cukup puas. Ketiga, komputer dan antrian. Mahasiswa M, belum ada kendala, perlu ditambahkan satu komputer. Yang keempat, baca. Mahasiswa SNA, ruang baca yang terkadang tidak kondusif. Mahasiswa CN, tidak ada stop kontak untuk mengecas laptop. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mulia, yang yakni identifikasi tema. Berdasarkan hasil pengkodean, maka dapat diidentifikasi tema-tema yang muncul. Nah, yang pertama itu terdapat kualitas internet atau WiFi. Masalahnya itu yang berkenaan dengan hal ini berupa adanya keluhan terhadap kecepatan dan kestabilan WiFi yang tidak selalu memadai. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas buku. Adanya permintaan untuk melakukan peningkatan terhadap koleksi buku-buku di perpustakaan, terutama yang sesuai dengan relevan kebutuhan program studi tertentu. Yang ketiga, fasilitas komputer, yang dimana fasilitas komputer ini kebutuhan akan komputer tambahan begitu dibutuhkan agar dapat mengurangi antrian ketika digunakan. Yang terakhir, kondisi ruang baca, yang dimana kondisi ruang baca ini masalahnya yang berkenaan dengan kenyamanan ruang baca terkait dengan ruang ketersediaannya stop kontak. Yang penjelasan yang kedua yaitu pelaporan tema. Pada tahap pelaporan ini, maka dapat diuraikan tema-tema yang telah diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu kualitas internet atau WiFi, yang dimana mahasiswa atau responden mengungkapkan bahwa ketidakpuasan terhadap WiFi di perpustakaan, yang dimana ketidakpuasannya itu disebabkan karena WiFi tersebut terkadang tidak stabil atau kurang cepat, sehingga hal tersebut mempengaruhi mahasiswa pada saat mengakses informasi. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas buku. Ada beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa harapan atau menginginkan adanya peningkatan dalam koleksi buku, yang khususnya buku-buku itu update dan relevan dengan program studi mereka seperti PIAUD. Yang ketiga, fasilitas komputer. Nah, mahasiswa responden merasa bahwa meskipun pengunjung perpustakaan komputer sudah cukup baik, penambah 1 unit
akan sangat membantu dalam mengurangi waktu tunggu atau antrian bagi mahasiswa yang ingin mencari buku. Yang terakhir, kondisi ruang baca. Nah, ruang baca ini di perpustakaan dianggap kurang kondusif atau tidak memiliki stop kontak yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengisi daya laptop mereka, sehingga hal tersebut menghambat kenyamanan belajar. Itu saja penjelasan dari saya serahkan ke presentasi selanjutnya. Oke, di sini saya perkenalkan, nama saya Maria dan NIM 2211006 akan menjelaskan tentang integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif yang ada di makalah kami. Nah, yang pertama itu integrasi temuan pada kualitas WIP, yang mana data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner yang telah kami bagikan, yakni sebesar 84%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian yang positif atau setuju dan sangat setuju terhadap kualitas WIP yang ada di perpustakaan. Nah, namun dari hasil wawancara, data kualitatifnya didapati bahwa responden ini mengalami ketidakpuasan terhadap WIP di perpustakaan yang tidak stabil dan kurang cepat. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara umum responden ini memiliki kepuasan yang cukup tinggi terhadap WIP yang ada di perpustakaan, namun pengalaman mereka terhadap WIP itu tidak konsisten karena adanya beberapa kendala. Nah, kemudian integrasi temuan dari ketersediaan dan kualitas buku berdasarkan data kuantitatif yang telah kami bagikan, yakni sebesar 76% responden memiliki tingkat kepuasan yang tidak tinggi terhadap ketersediaan buku yang Nah, namun data kuantitatif yang diperoleh dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa tadi mengharapkan atau menginginkan ketersediaan buku yang lebih update, seperti buku-buku untuk program studi PIAUD. Nah, ini menunjukkan bahwa meskipun koleksi dan ketersediaan buku yang ada di perpustakaan cukup, tetapi mahasiswa tetap menginginkan koleksi buku yang lebih relevan dan update dengan kebutuhan mereka. Nah, kemudian integrasi temuan dari fasilitas komputer, data kuantitatif menunjukkan bahwa sebesar 92% responden memiliki tingkat kepuasan yang tinggi terhadap fasilitas komputer yang telah disediakan oleh perpustakaan. Nah, sedangkan data kualitatifnya yang didapatkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa menginginkan kesediaannya lebih banyak komputer untuk mengantisipasi adanya antrian untuk menggunakan komputer tersebut. Dengan demikian, hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun fasilitas komputer sudah cukup baik, namun dari segi kuantitasnya masih butuh ditingkatkan. Nah, kemudian integrasi temuan dari kondisi ruang baca. Data kuantitatifnya menunjukkan bahwa mayoritas responden ini sebesar 92% memiliki kepuasan yang tinggi terhadap kondisi ruang baca yang ada di perpustakaan. Adapun hasil wawancara pada data kualitatifnya mengungkapkan bahwa responden mengalami ketidaknyamanan dengan kondisi ruang baca, seperti kurangnya stop kontak di ruangan tersebut, sehingga hal ini mengidentifikasikan bahwa meskipun secara umum ruang baca memiliki kenyamanan terhadap pengunjungnya, namun pada beberapa aspek perlu adanya peningkatan. Nah, mungkin hanya itu materi dari saya, kemudian saya serahkan ke materi berikutnya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan rekomendasi dari laporan analisis data kuantitatif dan kualitatif dari materi yang kami bahas. Yang pertama adalah kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif terkait dengan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan Yayasan Sasbabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa menunjukkan adanya kepuasan cukup tinggi yang dimana terhadap fasilitas yang tersedia di perpustakaan serta memiliki persentase tingkat kepuasan yang tinggi dan positif terhadap pelayanan staf dan ketersediaan komputer. Namun pada beberapa aspek terdapat respon yang menunjukkan rasa ketidakpuasan pada mahasiswa, terutama yang berkenaan dengan kualitas WiFi dan koleksi buku yang relevan
serta up to date dengan program studi tertentu. Yang dimana hal ini dapat dilihat dari hasil analisis pada data kualitatif yang mengungkapkan bahwa adanya keluhan yang bersifat lebih mendalam terkait dengan permasalahan fasilitas WiFi yang tidak stabil, kurangnya koleksi buku yang up to date atau aktual, dan kondisi ruang baca yang kurang kondusif. Adapun rekomendasi daripada laporan analisis kami ini, yang pertama adalah peningkatan terhadap kualitas WiFi, yang dimana yang pertama melakukan investigasi dan peningkatan terhadap infrastruktur WiFi guna memastikan kestabilan dan kecepatan akses internet yang lebih memadai bagi pengunjung atau mahasiswa dari perpustakaan. Dan poin yang kedua adalah menyediakan informasi terkait jaringan WiFi kepada pengunjung perpustakaan, termasuk diantaranya mengkonfirmasikan masalah WiFi kepada staf perpustakaan. Dan untuk yang kedua adalah pengembangan koleksi buku. Pada poin yang A, meningkatkan anggaran perpustakaan untuk pembelian buku-buku yang up to date, atau aktual, terutama buku-buku yang relevan dengan setiap program studi. Salah satunya adalah seperti program studi PIAUD. Poin ke B adalah melakukan kegiatan survei rutin kepada para mahasiswa untuk mengetahui terkait jenis buku yang mereka butuhkan, serta melakukan pembaharuan terhadap koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan secara bertahap. Kemudian pada poin yang ketiga adalah penumbuhan terhadap komputer, penambahan terhadap komputer, yang dimana pada poin yang A yaitu menyediakan komputer tambahan di perpustakaan paling tidak 1 unit untuk mengatasi dan mengurangi adanya antrian, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan aksesibilitas mahasiswa dan mencari informasi, terutama mempermudah mahasiswa dalam menemukan posisi buku-buku yang ada di perpustakaan. Poin yang ke B adalah senantiasa memastikan bahwa semua komputer dalam kondisi yang baik dan memadai. Kemudian untuk poin berikutnya yaitu terkait perbaikan terhadap kondisi ruang baca, yang dimana pada poin yang A dibagi atas, yaitu yang pertama meningkatkan kenyamanan pada ruang baca dengan menyediakan stop kontak yang dapat digunakan oleh para pengunjung perpustakaan untuk mengisi daya perangkat elektronik mereka. Dan poin yang berikutnya yaitu tentang mengadakan, yang dimana sarannya itu, rekomendasinya itu terkait mengadakan pengaturan mengadakan pengaturan ulang terhadap tata letak ruang baca untuk menciptakan dan menghadirkan suasana yang lebih kondusif bagi pengunjung yang digunakan untuk mereka belajar dan membaca. Mungkin sekian materi yang biasa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Langsung ya. Hentikan perpustakaan, hentikan presentasi. Ngomong dulu. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi dari penelitian kelompok kami. Kurang dalamnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.